Halo, film ini berjudul Beautiful Vampire. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan seorang vampir wanita yang sudah berumur 500 tahun. Ia hidup seolah-olah hidup menjadi seorang manusia biasa karena teman-temannya sudah tiada. Namun pertemuannya dengan seorang lelaki yang baru tiba dari Amerika membuatnya teringat teman lamanya yang sangat berharga. Vampir ini pun mulai penasaran akan dirinya dan memutuskan untuk mendekatinya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Oke, mulai. Tetapi jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta aktifkan loncengnya supaya kita terus bersemangat dan channel ini terus berkembang. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang perempuan cantik yang tengah duduk dan diketahui bahwa dia bernama Ran. Dan dia ini adalah seorang vampir. Dan dia juga sudah berusia 500 tahun. Ia sudah lama berdampingan dengan manusia dan ia sudah bisa membiasakan diri karena sudah hidup sangat lama. Ran berjalan ke arah kulkas lalu menyemprotkan spray sunscreen agar ia bisa mencari makan keluar. Karena ia tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Pada dasarnya, vampir tidak boleh terkena sinar matahari karena akan membuat kulitnya menjadi terbakar. Dan dengan rasa percaya diri, ia pergi keluar dan menghampiri sebuah toko penjual daging sapi. Dan ia membeli sekantong darah beku untuk persediaan makannya. Setelah selesai membeli sekantong darah, ia pulang ke rumah lalu mengolah dan memblender darah beku yang sudah ia beli tadi. Dengan cepat ia meminumnya agar energinya kembali seperti semula dan pertahanan tubuhnya kuat tanpa harus meminum darah manusia. Dari arah pintu tiba-tiba ada seseorang yang datang kepadanya dan ternyata itu adalah pemilik rumah sewanya, yaitu Bu Tejo. Ia memberitahu bahwa harga sewa rumahnya akan naik. Ran pun menjadi panik karena akhir-akhir ini tidak ada pelanggan yang datang ke salonnya dan uang Ran mulai menipis. Lalu di keesokan harinya Ran pergi keluar rumah untuk membagikan brosur salon miliknya, namun tidak ada yang mau menerima brosur tersebut. Karena lelah, Ran lebih memilih kembali pulang dengan kondisi yang sangat lelah, lemas, lesu. Ketika ia berjalan menuju rumah, ia berpapasan dengan seorang lelaki tampan. Ia mencium aroma tubuhnya seperti tidak asing, mirip seperti teman lamanya. Dan sontak ia berbalik dan berharap orang ini adalah teman lamanya. Namun ketika dilihat, dia bukan orang yang ia maksud. Lelaki ini pun hanya menyapanya. Dan di hari esoknya Ran membuka salonnya dan ia terkejut karena ada pelanggan yang datang. Tapi ternyata yang datang adalah lelaki yang semalam ia temui, yang bernama Lee Son-yeon. Ia meminta dirias di salonnya, tetapi ketika dia sibuk merias datang Bu Tejo, ternyata ia adalah ibunya Lee Son-yeon. Dan dengan marah ia menyuruh Lee Son-yeon untuk pulang. Malamnya Ran menempel brosur ke setiap tiang dan dinding, berharap ada pelanggan yang kembali. Ketika ia akan pulang, tepat di depan pintunya, Lee Son-yeon berdiri dan mencium dirinya. Ketika Ran sadar telah dicium, ia menghempaskan tubuhnya Lee Son-yeon dan langsung bergegas untuk masuk ke dalam rumahnya. Semenjak itu, Ran selalu terbayang akan wajah tampan Lee Son-yeon dan ia teringat temannya dulu bernama Jin-ji. Dan anehnya sekarang, Ran juga akhir-akhir ini banyak menghabiskan waktu bersama Lee Son-yeon. Ia juga bahkan menemani Lee Son-yeon yang ketika dirinya sedang mengikuti audisi menjadi seorang aktor. Ketika mereka sampai di rumah, Ran pun mulai menceritakan kisahnya tentang temannya yang bernama Jin-ji ini. Dia adalah seorang pemain musik. Ketika ia kesepian, Jin-ji selalu ada di sampingnya
Namun sekarang keberadaan Jinji tidak diketahui, dan Ran percaya bahwa Lee Sonyeon adalah reinkarnasi dari seorang Jinji karena memiliki aroma tubuh yang sama seperti Jinyi. Setelah ia selesai bercerita, mereka memutuskan untuk berlatih akting. Namun ketika Lee Sonyeon sedang membaca dialog, tiba-tiba ia menyelingi perkataannya. Begini, bahwa ia ingin bersama Ran dan juga ingin menjadi seperti Ran. Lee Sonyeon ternyata sudah menyadari bahwa Ran adalah seorang vampir, dan dia ingin digigit agar ia bisa berubah menjadi seorang vampir, agar bisa hidup abadi dan berdampingan dengannya. Lalu Ran menggigit lehernya, tetapi ketika ia sadar telah menggigit Lee Sonyeon, ia langsung menjauhkan dirinya. Karena teringat kejadian yang sama di mana Jinji yang dulu digigit olehnya berakhir mati. Ia pun segera membopong tubuh Lee Sonyeon untuk ia bawa ke rumah sakit. Tidak peduli dirinya yang tanpa menggunakan sunscreen, dan kulitnya di sini pun terbakar hingga membuatnya kelelahan. Tapi beruntung, tak lama kemudian ada seorang yang lewat. Ia meminta tolong untuk membawa Lee Sonyeon ke rumah sakit. Setelah kejadian itu berlalu, ternyata Lee Sonyeon selamat, tetapi ia tidak berubah menjadi seorang vampir. Ia datang ke rumah Ran. Mereka mengobrol, tetapi ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba pintu terbuka dan datanglah ibunya Lee Sonyeon. Pada waktu itu, ibunya Lee Sonyeon sudah mengetahui bahwa ia adalah seorang vampir, dan ia berkata bahwa ia juga ingin digigit agar ia bisa berubah menjadi vampir. Namun tujuannya adalah agar hidup awet muda seperti Ran dan tidak pernah menua. Setelah bernegosiasi, akhirnya Ibu Taejo pun pergi dan meninggalkan mereka berdua. Ketika sudah keluar dari rumahnya, Ran berterima kasih kepada Lee Sonyeon karena sudah bertahan dan tidak mati karena digigit olehnya. Scene berpindah. Terlihat Lee Sonyeon yang sedang dikerumuni oleh banyak orang karena sedang membagikan brosur milik Ran. Terlihat Ran begitu cemburu, kemudian Ran menarik Lee Sonyeon dan mengajaknya untuk makan apapun. Mereka pun berkencan. Dan tibalah keesokan harinya, ia datang ke toko penjual daging sapi tersebut. Namun ia hanya mengobrol dan memberikan suatu barang dan kemudian langsung pergi. Setelah itu ada wanita yang masuk dan menanyakan siapa perempuan itu. Penjual daging tersebut hanya menjawab kalau itu adalah temanku. Dan di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah Jinji masih hidup? Namun sayang sekali film ini harus berakhir.